Karena UT jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, sehingga ora perlu ngekos, ora perlu ongkos, tapi tetap jos. Ora perlu ongkos, ora perlu ngekos, tapi tetap jos. Berarti ngirit tidak bisa, tak perlu ngekos. Ya, di rumah saja. Kalau ongkos itu ongkos perjalanan ya. Perjalanan, bensin, dan sebagainya itu loh. Berarti murah ya Bu ya. SPP murah, terus nggak perlu ongkos itu. Tapi katanya yang mahal satu Bu. Apa? Di UT itu. Apa Pak? Nilainya. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. 8385 itu kan kalau di negeri satu SKS kalau nggak salah 20.000 Bu. Berarti nggak itu zaman kuno tuh sudah. Iya, ini kan harga. Iya betul. Harga sekarang itu harga kunonya ya? Dulu ya. betul. Jadi satu SKS 36.000. 36.000. Ya, rata-rata program studi itu segitu. Ya. Sehingga ini sangat biasanya terjangkau. Ambil 24 ya. Maksimal 22 24 lah. Aturan pemerintah maksimal 24. Nah, ya, 20 sampai 24 biasanya ambilnya ya. Kalau 24 kali 30 berapa itu? 36.000 ya, sekitar itu. Itu 1.350.000 itu sudah dapat bahan ajar, Pak. Sudah dapat? Iya, bahan ajar cetak. Buku sudah dapat. Pokoknya gratis semuanya. Tutorial sudah dapat. Tutorial online. Tutorial online-nya sudah. Sudah lengkap. Per semester itu? Iya. Murah. Iya, sudah dapat bimbingan. Kita kalau kan ada murah, kenapa cari yang mahal? Iya, dan bisa mengatur waktunya sendiri kan sesuai dengan kondisinya, fleksibilitas ya. Tapi memang ininya ya, kelemahannya itu bagaimana memberi motivasi para mahasiswa itu untuk bisa benar-benar mandiri itu yang memang jadi persoalan ya Bu ya. Sebenarnya menurut saya nggak perlu diberi motivasi Pak, karena mereka itu sudah dewasa semua. Mereka berkuliah kan sesuai dengan kebutuhannya. Tadi yang saya katakan itu hanya perlu disadarkan saja. Kamu kalau tidak kuliah terlindas zaman loh. Karena persyaratan semakin tinggi sekarang. Ya tadi jaga toko zaman dulu nggak sekolah SD aja tidak lulus SD bisa. Sekarang hanya harus SLTA loh. Supervisor sekarang harus sarjana. Dulu bisa SLTA zaman kita dulu. Nah sekarang kalau kita nggak sarjana ya artinya kita akan terlindas oleh zaman gitu. Oke, tadi murah. Keempat, kelima apa Bu? Apalagi ya banyak sebenarnya keunikannya. Ya bisa bukan disambi ya, tapi bisa berjalan bersama-sama antara aktivitas ya dengan belajar. Karena nanti juga pada saat namanya pembimbingan itu ya, mahasiswa baru kan kita bimbing. Itu nanti kita ajari cara menyusun jadwal, ya kita ajari cara membaca atau belajar modul, itu kita ajari sehingga mahasiswa itu mandiri, dia bisa. Saya selalu mengatakan pada para mahasiswa bahwa ketika Anda registrasi mata kuliah, Anda sudah bisa menentukan mau nilai A, B, C, D, E gitu. Karena di situ nanti pada saat pelatihan itu diajari ya, kalau mau dapat nilai A gitu ya, materinya sekian, berarti kemampuan baca saya per menit sekian halaman. Nah, berarti Anda harus mengalokasikan waktu belajar sehari sekian gitu. Harus diatur begitu ya. Jadi kita kasih rumus-rumus seperti itu. Kan saya nggak punya waktu Bu segitu, saya punyanya seandainya harus 2 jam, saya punyanya cuma 1 jam. Oh ya berarti mungkin Anda akan ada di nilai B. Jadi mahasiswa itu sudah nyiapin sendiri gitu loh Pak. Nah itu yang saya katakan hidden kurikulumnya adalah akhirnya mahasiswa itu terbentuk menjadi mandiri dan tangguh itu tadi. Karena dia menyusun sendiri. Tadi ada slogannya UT tadi, murah ongkos dan sebagainya. Enggak, bukan murah ongkos. Jadi gini, karena UT jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, sehingga ora perlu ngekos, ora perlu ongkos, tapi tetap jos. Ora perlu ongkos, ora perlu ngekos, tapi tetap jos. Berarti ngirit tidak bisa, tak perlu ngekos. Ya, di rumah saja. Kalau ongkos itu ongkos perjalanan ya. Perjalanan, bensin dan sebagainya itu loh. Berarti murah ya Bu ya. SPP murah, terus nggak perlu ongkos itu. Tapi katanya yang mahal satu Bu. Di UT itu. Apa Pak? Nilainya. Itu kan tadi saya udah ngomong di awal ya. Anda mau nilai A, B, C, D
Tergantung kita ya. Betul. Jadi ini untuk teman-teman mahasiswa nih ya, kalau merasa susah lulus di UT, yuk boleh kok kita konsultasi ya. Kita konsultasi kita di sini ada ruang konsultasi ya. Kesulitan belajarnya di mana? Tapi jangan karena memang nggak mau belajar ya Pak ya. Karena cara lulus cepat gitu bisa ya konsultasi ya Pak ya. Kalau itu kan sekitar 7 minimal kelulusan itu dari pemerintah 7 kan semester. Itu 7 semester nggak bisa kurang dari itu Pak. Karena 24 maksimal tadi ya. Jadi ditempuh berapa ratus? 144 sampai 146 lah program studi beda-beda. 144, 146 SKS ya. 8 dibagi semester. 24, 8 semester. 8 semester. Kalau dicepatkan 24 terus berarti ya sekitar 7 semester ya, nggak bisa kurang dari itu. Kalau lulus terus. Ya. Kan kadang-kadang ada yang nggak lulus gitu. Ya jangan ya. Aku dulu itu kadang-kadang nggak lulus, nggak lulus, aku baleni gitu. Padahal kalau baleni nggak lebih pintar toh Pak? Enggak suka. Enggak juga ya. Enggak suka. Jadi anu aja, advice aja. Sekarang dulu itu juga di negeri itu juga mahal Bu. Saya nyari IP 3 itu kesulitan dulu itu memang mahal dulu ya. Memang karena nggak tahu apa bener-bener belajar atau apa gitu ya. Saya nggak tahu ya. Yang itu mahal. Sama UT dulu tuh ya mahal. Nah sekarang itu agak murah, agak dermawan lah. Ya, universitas itu kebutuhan kerja kan IPK harus gitu. Ya. Kalau nggak di situ kan menghambat juga. Lulus tapi terhambat juga kan. Nah itu masukan. Ya. Tapi kelihatannya terbukti kok Pak sekarang teman-teman mahasiswa UT yang sudah lulus itu mereka IPK-nya bagus-bagus. Bagus ya. Iya. Karena sergap-sergap itu tadi ya. Pokoknya kalau yang tidak itu pasti nggak mau belajar deh. Jadi mahasiswa UT dengerin itu Bu Direktur harus belajar. Harus belajar supaya nilainya bagus. Tapi kalau sudah kerja ngapain harus pakai nilai bagus? Nah, makanya sarjana, kan? Betul. Makanya kita selalu ngomong kepada para mahasiswa sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kebutuhan kamu itu besok mau cari kerja lagi ya harus minimal 3,5 supaya bisa bersaing. Tapi kalau saya tidak butuh IP Bu, saya butuh lulus tepat waktu, ya sudah kejar tepat waktunya itu. Betul. Jadi memang sesuai kebutuhan. Itu fleksibilitas sudah ada di situ. Karena memang banyak kan sudah bekerja gitu kan. Itu 146 termasuk skripsi atau enggak perlu skripsi? Di kami itu tidak ada skripsi, tapi ada yang namanya karya ilmiah dan itu menentukan kelulusan. Membuat karya ilmiah. Ilmiah, jadi kalau teman-teman mahasiswa belum SKS upload SKS-nya berapa ya? 4 ya? 4 ya. Nah, kalau belum upload itu? Belum upload itu ya walaupun sudah lulus semua gitu ya, nggak upload, nggak lolos karya ilmiah ya nggak lulus. Iya, jadi tetap pengganti skripsi itu karya ilmiah itu. Ya. Jadi 7 tahun itu bisa tepat waktu, itu bisa 7 semester. 7 semester, Masya Allah. 3,5 tahun, iya. 7 semester atau 8 semester lah, 4 tahun. Iya, kalau desain dari pemerintah itu kan memang 8 semester. Ya, 4 tahun ya. Ya, 4 tahun. Lulus, wisudanya di Jakarta ya Bu ya? Sebagian itu kalau yang ke UT Pusat itu undangan Pak. Mereka yang IPK-nya tinggi-tinggi. Mewakili ya. Kemudian yang lainnya dulu saya dulu IP saya zaman dulu belum sebanyak sekarang Pak. Jelek itu saya dulu kan mahasiswanya belum sebanyak sekarang Pak. Wisudanya di itu loh, Jakarta itu loh, di mana itu? Pondok Cabe. Jauh banget dulu. Kalau sekarang wisuda di sana semua, nanti wisuda terus Pak setiap bulan. Oh iya ya, karena banyaknya itu ya. Kalau dulu belum banyak ya. Iya, semakin banyak. Sekarang wisuda di tetap masing-masing. Di Pondok Cabe tetap ada untuk pusat itu untuk yang undangan. Ya, jadi setiap kantor daerah diundang sekian orang gitu ya. Nah, nanti sisanya kita wisuda di sini. Besok tanggal 16 kita ada wisuda sekitar 900-an lulusan. Kemudian insya Allah setelah Lebaran ya bulan Mei awal nanti kita wisuda lagi sekitar 500-600-an lagi. Wisuda tiap berapa? 3 bulan? Sebenarnya wisuda itu 1 semester sekali. Tapi kalau memang lulusannya banyak ya bisa menyelenggarakan 2-3 kali gitu. Ya. Di gedung sini atau di hotel biasanya? Anugerah apa? Graha Sabah. Graha Sabah. Oh, di Graha Sabah. Hebat juga.
Sudah di Geraha Saba itu udah, ya? Udah puluhan tahun sih, udah lama ya. Selalu di situ. Sudah itu ya, sudah book sana ya? Karena yang besar, tempat akhirnya besar gitu. Iya. Tapi belum punya gedung sendiri ya? Mudah-mudahan ya, nanti kan ini kan kita sudah PTNBH Bapak. Iya. UT itu sudah PTNBH di bulan Oktober atau November ya, tahun kemarin. Semacam BLU? Kemarin BLU, sekarang sudah naik status menjadi PTNBH. Jadi secara otonomi pengelolaannya lebih besar. Ya, untuk keuangan, untuk program studi gitu ya. Nah, ya kita sih ada rencana seperti UT Surakarta ini kan kita ingin ada pelebaran di samping itu kan masih ada tanah kosong. Mudah-mudahan segera dibeli, Bu. Ya, mudah-mudahan. Kita pengennya juga segera dibeli, dibangun itu. Karena sekarang mahasiswa kita kan muda-muda, Pak. Ternyata mahasiswa muda itu kebutuhan untuk bertemu itu tinggi. Kalau Bapak dulu kan nggak butuh bertemu ya, Pak. Karena sudah sibuk sekali gitu ya. Tapi anak-anak sekarang walaupun sibuk ya itu butuh sih, butuh sebenarnya. Sekali dua kali butuh untuk bertemu ya. Ya, jadi di kami ini sekarang ada kegiatan unit kegiatan mahasiswa itu ada 31 kegiatan. Jadi teman-teman jangan salah ya bahwa UT Pendidikan Jarajo sehingga mahasiswanya nggak saling kenal. Enggak, ini setiap sore ada ekstrakurikuler ya, Bu ya. Setiap sore ini mahasiswa pada kesini ada 31 kegiatan. Ya, jumlah ada Pancasila, ada nyanyi, ada apa macam-macam. Ya? Jadi seni, olahraga dan apa sih kayak ilmiah. Sosial. Soal karya ilmiah yang seperti itu. Ilmiah. Iya. Kalau dulu saya belum ya kelihatannya, Bu ya. Belum. Tahun 2000-an sih. Ya. Saya juga nggak tahu alumni saya. Kalau SMP itu kan punya teman alumni SMP kita siapa. Sekarang ada grup ya. Aku mau buat grup alumni UT itu sopo. Kalau sekarang bisa, Pak. Sekarang bisa. Tapi datanya masih ya? Lulusan saya itu masih ada. Nggak akan hilang. Barengan saya ada ya? Dari tahun 84 UT berdiri ada. Ada ya? Iya. Ya nanti kita sambung-sambung silaturahim. Iya. Yang jurusan FISIP tahun 2000-an lah. Ilmu pemerintahan. Ilmu komunikasi juga, Bu? Komunikasi. Ilmu komunikasi ya? Komunikasi. Fisik ilmu komunikasi ya. Sudah lama itu ilmu komunikasi berarti sudah berapa puluh tahun itu. Iya. Itu bersamaan dengan UT berdiri kok prodi itu. Oh, 8 ya. Kemudian mungkin yang terakhir, Bu, semacam masukan saran kepada masyarakat, kepada orang tuanya lah. Misalkan anaknya di UT atau mahasiswanya sendiri yang sudah di UT atau yang mau masuk UT atau yang belum masuk UT, monggo silakan. Ya, ini tidak selalu saya ulang-ulang terus ya saran ini bahwa yaitu tadi sudah saya kemukakan. Ayo kita harus mau punya kemauan untuk meningkatkan kualifikasi karena kehidupan itu terus berjalan maju dan persyaratannya akan terus meningkat. Nah, UT itu hadir dengan untuk terutamanya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan tinggi bagi teman-teman masyarakat yang memiliki keterbatasan tadi ya, tidak tinggal di kota, usia sudah tidak lagi muda karena sibuk bekerja, kemampuan sosial ekonominya kurang menunjang dan sebagainya. UT hadir, manfaatkan ini ya. Nanti kalau sudah jadi sarjana, ayo berkompetisi di dunia kerja. Bisa kok, karena UT tidak hanya membekali gelar kesarjanaan saja. Saya selalu mengatakan, Pak, pada saat wisuda, UT membekali 3 hal minimal. Pertama adalah kompetensi di bidang ilmunya. Seperti Bapak, ilmu komunikasi pastinya punya lah kemampuan komunikasi. Kemudian kedua adalah kemampuan teknologi. Karena UT memang perguruan tinggi yang pembelajarannya, proses bisnisnya menggunakan teknologi. Dan ketiga adalah ini yang penting, dengan belajar di UT yang semuanya diatur oleh mahasiswa sendiri sehingga mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang mandiri dan tangguh. Ini yang paling penting. Nanti dirasakan sendiri karena ketika kami ngobrol dengan mahasiswa yang sudah tingkat tinggi ya, 6 semester ke atas, terus alumni, apa yang berubah dari mereka mengatakan adalah kedisiplinan yang mereka rasakan langsung berubah. Mungkin di awal-awal semester 1, semester 2 masih grudal-gradul, tapi nanti lihat tapi harus punya kemauan ya, semester sekian nanti akan terlihat perubahannya itu. Dan itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Ya, terima kasih Bu Direktur
Semoga bermanfaat bagi masyarakat ya, dan bisa memberikan informasi, syukur-syukur bisa mengedukasi, syukur-syukur lagi juga menginspirasi dan menimbulkan motivasi ya, untuk gabung di UT. Untuk gabung di UT ya. Sekali terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.